Kitab Yosua, pasal yang pertama, ayat 7-9 menuliskan, "Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Ayat di atas terus berbicara secara kuat dalam batin saya, khususnya pada kalimat yang mengatakan, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu." Suka ataupun tidak, saat kita berada dalam dunia ini, akan ada saja hal-hal yang bisa melemahkan diri kita dalam mempercayai firman dan perjalanan kita mengiring Tuhan. Ada saja berbagai benturan-benturan kehidupan yang akan kita alami dan berpotensi membuat kita menyimpang atau mundur dari perjalanan destiny yang ada. Jika kita tidak sikapi dengan tepat, maka hidup kita akan menjadi sangat manusiawi. Jadi kita perlu menguatkan hati kita yang rentan untuk menjadi gentar dan melemah karena satu dan lain hal. Sadarlah, menguatkan hati dan meneguhkan hati kita kembali untuk tetap percaya kepada firman-Nya merupakan tanggung jawab diri kita sendiri. Tuhan sudah memberikan kuasa di mulut kita, seperti yang ditulis dalam Amsal 18 ayat 20-21. Jadi pada saat kita sedang menghadapi hal-hal yang membuat kita gentar, segera ingat saja janji Tuhan dan pakai mulut kita secara aktif dan agresif untuk memperkatakan firman yang pernah kita terima. Jangan pernah menunda untuk melakukan hal tersebut. Pokoknya dalam situasi-situasi genting dan peperangan yang intens, perkatakanlah firman dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan, sampai roh kita kembali bergelora dan hati kita kembali kuat dan teguh untuk melangkah dalam iman percaya kepadanya. Sekian waktu lamanya, kuasa perkataan ini ingin ditutupi oleh si jahat dari orang percaya. Justru yang memakai kuasa ini adalah orang-orang yang terus mengejar uang dan kesuksesan. Sedangkan kita hanya berdiam diri, membiarkan orang fasik menguasai negeri. Inilah saatnya kita membangun hidup kita dengan kuasa perkataan. Dari doa dalam roh secara agresif sampai merenungkan dan memperkatakan firman harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Jadikanlah itu gaya hidup ilahi. Maka kita akan mengalami kuat kuasa kedaulatan Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Hukum-hukum alam tidak lagi berlaku atas kita. Kehidupan kita akan dibawa oleh rohnya melampaui segala nama yang dapat disebut. Kita hidup di dalam dunianya Tuhan. Itulah habit sejati kita, yaitu realita hadiratnya. Bertekunlah membangun hidup kita oleh pekerjaan roh dan firman. Pakai mulut kita untuk berdoa dalam roh dan memperkatakan firman-Nya. Maka kehidupan kita pasti akan mengalahkan dunia. Kerajaan Allah akan bermegah dan berkuasa selamanya di atas bumi ini. Kita akan memerintah bagi raja-raja memerintah, yaitu hanya dengan berkata-kata, sebab kita memang anak dari raja segala raja. Bumi telah ditetapkan menjadi teritori kerajaan sorga, di mana kita anaknya akan berkuasa di bumi ini. Amin.